Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, kembali kami dari Panji Islam Media mereaksi sebuah video yang saat ini sedang viral terjadi. Namun tentu saja reaksi yang kita lakukan, reaksi yang akan kita sampaikan ini harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, supaya tidak menjadi pengertian-pengertian yang berbeda yang menurut tuntunan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Lantas seperti apa tayangan ataupun video yang sedang viral tersebut? Kita akan simak dan akan bahas bersama-sama dalam durasi singkat yang mungkin ya kurang lebih selama 10 menit ke depan. Dari studio kami haturkan selamat menyaksikan. Iya, baik sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada. Di tayangan pertama ini kita akan mengomentari bagaimana adab-adab kita dalam bertamu. Di sana bagaimana kita melihat kunjungan daripada Departemen Agama ke Ponpes Az-Zaitun ya, dengan cara bersalaman atau tidak melakukan bersalaman. Memang bersalaman ini merupakan bukan hal yang istilahnya dikatakan wajib ataupun berdosa jika tidak dilakukan. Namun dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW, ketika dua orang manusia itu berjabat tangan, maka akan diampuni dosanya sehingga terlepas jabatan tangan tersebut. Nah, ini tidak terjadi pada kunjungan Departemen Agama kepada Ponpes Az-Zaitun ya, kepada pimpinan Ponpes Az-Zaitun. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana memperlakukan pimpinan daripada Ponpes Az-Zaitun ini seperti layaknya menemui seorang presiden, dengan melakukan hormat terlebih dahulu, baru menyentuhkan, mengepalkan tangan. Apakah ini memang ada kaitannya dengan protokol kesehatan? Kami juga tidak mengetahui. Namun dalam hal ini Muslim dianjurkan ketika bertemu dengan sesama Muslimnya itu dengan berjabat tangan. Karena tadi baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka akan diampuni seluruh dosanya hingga terlepas jabatan tangan tersebut. Mudah-mudahan ini sahabat bisa memahaminya. Lantas apa yang terjadi selanjutnya? Kita akan simak bersama-sama. Kalau kita hadir di rumah orang, ya harus taat dengan aturan rumah orang tersebut. Saya bilang itu nggak bisa kita semau ya, itu namanya kurang baca Quran. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Malah sampai diterangkan wa idza qila lakum irji'u farji'u. Kalau tidak diterima pulang saja. Pulang. Itulah Quran. Ya, ini namanya orang Islam yang tak pernah membaca Quran. Qurannya itu koran. Sekarang Qurannya medsos. Iya, sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, pada bagian ini disinggung mengenai adab bertamu yang ada di dalam surah An-Nur ayat 27 ya, yang berbunyi, ini surah An-Nur ayat 27 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulul buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu
wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Apa artinya? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Lalu dilanjutkan dalam ayat selanjutnya, masih dalam surah An-Nur ayat 28-nya, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum wa in qila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembali saja, maka hendaklah kamu kembali. Itulah lebih bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi sahabat Pilah, dimanapun sahabat Pilah berada, dalam segmen ini, dalam video ini, atau dalam bagian ini, pimpinan daripada Ponpes Az-Zaitun ini menyinggung arti dan makna surah daripada surah An-Nur ayat 27 dan 28 yang tadi telah dibacakan. Memang dalam ketika bertamu ada adab-adab yang harus dilakukan. Selain kita harus meminta izin, kita juga harus mengucapkan salam sambil seraya memalingkan wajah kita ke hadapan luar. Sampai ada izin dari pemilik rumah untuk mempersilahkan masuk. Tapi apabila dikatakan tidak ada, kembali saja, kita sebagai tamu wajib untuk kembali. Tidak perlu memaksakan untuk bertamu. Ini yang terkandung atau yang disinggung oleh pimpinan daripada Ponpes Az-Zaitun tadi. Dan ini memang tidak salah. Dan ini memang benar adanya adab-adab ketika bertamu yang dituntunkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti tadi ya. Ada Vira. Itu kok perempuan, urusan perempuan. Di depannya, siapa yang mau memajukan silakan. Majelis Ulama. Jadi asik ini, kita diem saja. Yang nambaki Majelis Ulama pusat sana. Sah-sah saja, namun makro. Lah makro bukan hukum, makro itu. Makro itu abu-abu. Matahari masih bersinar, kemudian ada awan melintas. Ya tetap saja jam 12. Nahdlatul Ulama juga begitu. Oh, sah-sah saja. Yang mengatakan sah-sah saja itu dimarahi juga oleh Islamofobia ini. Terus siapa yang Islamofobia? Muslim yang tidak memahami dan tidak menggunakan akal sehat. Kalau banyak membaca, enggak. Ini sebentar lagi khotib Jumat, pelajar putri. Sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Sehingga makan pete bebas. Mau terap otoi tenanaon. Ada hari jengkol bebas. Ababna sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Nah itu shadaqallah. Ya sahabat Pilah, dimanapun sahabat Pilah berada, dalam segmen tadi ya disinggung mengenai hukum makruh dan beberapa ada ayat yang disinggung dalam
segmen tadi. Namun yang kita perhatikan bahwasannya di sini ada disinggung mengenai hukum makruh. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Islam itu ada beberapa hukum yang bersumber daripada Al-Quran, Sunnah, serta ijma dan qiyas. Ini merupakan sumber-sumber hukum yang terdapat di dalam Islam. Nah, sementara menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, ya, yang dimaksud dengan dalil itu adalah hanya Al-Quran dan Sunnah saja. Sedangkan ijma dan qiyas merupakan upaya ijtihadi untuk menyingkap hukum daripada Quran dan Sunnah. Sebagaimana kita ketahui ya sahabat, bahwasannya banyak sekali metode-metode yang digunakan untuk ijtihad atau untuk menggali hukum syar'i. Antara lain ada qiyas, ada ihtisan, ada maslahah mursalah, ada ihtisab, ada al-a'dah, dan ada juga fathu al-zariyah dan sad al-zariyah. Lalu secara umum nih sahabat, hukum di dalam Islam ini menjadi dua bagian atau menjadi dua. Yang pertama ada dinamakan hukum taklifi. Apa itu hukum taklifi? Hukum taklifi ini terdiri daripada al-wujub atau wajib, an-nabdu atau sunnah, terus juga al-ibadah atau mubah, dan juga ada juga al-karahah atau makruh, dan terakhir al-haramah atau haram. Ini yang disebut dengan hukum taklifi, gitu loh. Nah, contohnya bagaimana? Nah, dicontohkan hukum taklifi ini seperti puasa wajib di bulan Ramadan, haramnya minum khamar, mubahnya makan minum, serta makruhnya merokok. Ini merupakan salah satu contoh daripada hukum taklifi. Yang kedua dinamakan hukum wad'i. Apa itu wad'i? Di mana hukum ini di dalamnya ada sebab dan syarat. Mani sah batal ya, ada hukum sebab, terus hukum syarat, hukum mani, hukum sah batal, hukum rukhsah azimah. Ini yang dikatakan hukum wad'i ya. Contohnya bagaimana? Apabila waktunya matahari tergelincir di tengah hari menjadi sebab waktu seseorang mukallaf menunaikan sholat zuhur. Wudu menjadi syarat sahnya sholat, gitu loh. Ini salah satu contohnya. Nah, lalu juga disinggung tadi surah yang berlapang-lapang lah dalam majlis ya. Ini ada dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 ya sahabat semua. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fangsuju yarfa'illahu alladzi amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ketika disinggung terkait hal ini sedikit kurang kurang relevan ya, kurang pas gitu. Kenapa? Karena yang disinggung dalam ayat ini bukan berlapang-lapanglah dalam syab salat, gitu loh. Tapi yang disinggung dalam hal ini asbabun nuzulnya daripada surah Al-Mujadilah ayat 11 ini ya. Ini terkait ketika Rasulullah sedang mengadakan majlis di serambi Masjid Nabawi pada hari Jumat. Ketika sedang dalam adanya majlis tersebut, datanglah sejumlah sahabat ahli Badar yang biasanya diberi tempat khusus oleh Rasulullah. Namun saat datang ahli Badar ini menghadap Rasulullah, berkunjung menghadiri masjid dan mengucapkan salam, mereka tidak mendapati tempat duduk karena saking penuhnya gitu loh. Maka Rasulullah pun memerintahkan sahabat yang lain untuk bangkit dan memberi tempat duduk
bagi ahli Badar tersebut. Ini yang apa namanya, yang terjadi relevannya maksud daripada surah Al-Mujadalah ayat 11 itu untuk apa, gitu loh. Bukan berarti untuk pelaksanaan sholat atau sop sholat, tidak, terutama dalam berjamaah sholat, ya. Adapun tadi disinggung adanya perempuan di bagian depan. Seperti mana kita ketahui dalam hadis, salah satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa saf yang terbaik untuk laki-laki ketika sholat berjamaah adalah paling depan, dan seburuk-buruknya saf untuk laki-laki adalah yang paling belakang. Namun sebaliknya, saf yang paling baik untuk perempuan adalah yang paling belakang, dan seburuk-buruknya saf untuk perempuan adalah yang di depan. Ini yang sedikit memancing kontradiksi atau memancing daripada menjadi viral. Namun terlepas itu, ini adalah termasuk ke dalam masalah furu'iyah atau perbedaan cara pandang. Terlepas mau menggunakan cara pandang yang mana yang dipilih, dengan yang mana yang dilakukan, itu boleh-boleh saja. Tidak menjadi sebuah hal yang wow ataupun apa, karena di Islam itu memang banyak sekali perbedaan. Namun dengan perbedaan ini tidak menjadikan kita untuk saling gontok-gontokan. Tapi sayang tadi yang disitir atau yang disindir atau yang diambil dalam menerapkan cara untuk menjarangkan saf solat, yang diambil adalah surah Al-Mujadilah ayat 11. Namun ketika kita telaah ke dalam surah Al-Mujadilah ini bukan untuk pelaksanaan sholat berjamaah, tapi pelaksanaan ketika sedang adanya majelis ilmu atau sedang ta'lim, gitu loh. Dimana tadi dikisahkan kan ada ahli Badar pada hari Jumat itu sedang ada taklim atau majelis, datang mengucapkan salam, tidak ada tempat, maka Rasulullah menyuruh sebagian sahabatnya untuk berdiri dan memberikan tempat. Ini loh. Nah, lalu dari surat ini, dari surah Al-Mujadilah ayat 11 ini terungkap tadi di akhir, bagian akhir apa? Walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sini ya. Yang yarfa'illahu alladzi amanu minkum. Dan barang siapa yang berilmu di hadapan Allah di antara kalian, walladzina utul ilma darajat. Ya. Beberapa derajat, gitu loh. Dan orang yang berilmu itu ditinggikan beberapa derajat. Ini maksudnya, sekali lagi, bukan untuk penjelasan tadi sholat yang direnggangkan safnya, ya. Itu yang sedikit kurang relevan atau kurang pas dalam penempatan dalil untuk membenarkan kegiatan tersebut. Nah, dalam hal lain bahwasannya Allah juga menyinggung ya, bagaimana Allah akan memuliakan dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, gitu loh. Dalam surah Al-Fatir ayat 28 maaf ya, gitu loh. Itu juga dijelaskan bagaimana orang-orang yang berilmu seperti itu. Di sana banyak sekali. Nah, inilah yang menjadi perhatian kami khususnya daripada Panji Islam Media. Kenapa kok pondok daripada Ponpes Al Zaitun ini
yang memang kita ketahui salah satu pondok yang terbesar di Indramayu, tapi ketika menampilkan atau membenarkan ayat untuk menguatkan kegiatannya melaksanakan sholat berjamaah dengan renggang, itu kok mengambil ayat daripada surah Al-Mujadilah ayat 11 ini. Karena yang notabene surat Al-Mujadilah ini digunakan atau turunnya asbabun nuzulnya ini ketika dalam keadaan majelis ilmu. Demikian sahabat pilah dimanapun sahabat pilah berada, mudah-mudahan video reaksi singkat ini ada guna dan manfaat. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi dalam reaksi-reaksi videonya, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kami masih ada kesalahan, karena sesungguhnya insanu ma'al khata, manusia tempat hilap dan salah. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.